Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semangat pagi. Semoga teman-teman pagi ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Teman-teman semua, pagi ini kita akan mempelajari materi pendidikan Pancasila kelas 10 semester genap bab 2 bagian E. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Indonesia terkenal memiliki prinsip bebas aktif dalam menjalankan politik internasional. Artinya, Indonesia tidak terikat oleh pihak atau kubu manapun dan aktif menjaga dan melaksanakan ketertiban dunia yang didasari oleh kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk kepada kekuasaannya. Politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun bangsa. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Faktor yang memengaruhi hubungan internasional. 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup di negara tersebut baik melalui kudeta atau intervensi negara lain. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Bantuan tersebut diperlukan dalam memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Arti penting hubungan internasional yaitu menciptakan hidup berdampingan yang berlangsung secara damai, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan diplomatis, untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah untuk memperoleh dukungan dari negara lain demi menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Tujuan hubungan internasional yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Manfaat kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan kerjasama luar negeri yang digunakan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan segala bidang. Azas-azas hukum internasional. Azas-azas yang ada dalam menjalin hubungan antar bangsa. Azas teritorial. Azas teritorial merupakan azas yang berdasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Suatu negara bisa melaksanakan hukum bagi setiap orang ataupun barang yang berada di wilayahnya. Tetapi untuk setiap orang atau barang yang berada di luar wilayahnya akan diberlakukan hukum asing atau hukum penuh skala internasional. Azas kebangsaan merupakan azas diberlakukan oleh negara untuk setiap warga negaranya.
Artinya bagi setiap warga negara dimanapun keberadaannya, maka akan diberlakukan hukum dari negara asal. Azas kepentingan umum. Azas kepentingan umum merupakan asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. B. Dalam melaksanakan hukum sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal ada beberapa azas hukum, antara lain Pacta Sunt Servanda, azas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Azas equality rights, yaitu negara yang memiliki hubungan atau yang saling mengadakan hubungan itu memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum. Resiprositas, yaitu azas timbal balik, tindakan yang dapat dibalas setimpal oleh suatu negara terhadap negara lain. Azas courtesy, artinya yaitu setiap negara yang bersangkutan haruslah saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaranya satu sama lain. Rebus sextantibus, artinya azas yang berfungsi untuk memutuskan suatu perjanjian secara sepihak jika terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Peran Indonesia dalam hubungan internasional. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 Desember 1950. Peran yang lain, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian disebut Dasar-Sila Bandung. Peran yang lain, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Melalui gerakan non-blok ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia juga terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Indonesia juga memiliki peran sebagai salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran materi pendidikan Pancasila pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.